Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu di Majelis Sinyal Islam Indonesia yang insya Allah dalam keadaan sehat dan keadaan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, pertemuan kali ini kita akan membahas hadis nomor ke-28, wahwa min ahadisit tabaruk. Ini hadis mengenai hadis-hadis mengenai tentang tabaruk. Tabaruk tuh mengambil keberkahan. Al-mutawatirah tawaturan maknawiyan, yang mutawatir dengan mutawatir maknawi. Wallati yahrabuna minha haruban ghariban li'annaha tunaqidu mabnahum fit tawassul wa huma min babin wahidin. Rawa Abu Ya'la an Khalid bin Walid qol i'tamarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Khalid bin Walid, saya berumrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi umrotin, dalam satu umroh. I'tamaroha, yang Rasul umroh dalam umroh tersebut. Fahalaqo sya'rahu, kemudian Rasul menggunting rambutnya, ya, dalam tahallul. Fastabaqan nas ila sya'rihi, kemudian orang-orang berlomba memperebutkan rambut guntingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastabaqtu ila nasiyah, maka kata Khalid, aku pun ikut berlomba berebut ila nasiyah, sampai ke ke rambut nasiyah yang ada di mun di sini, nasiyah. Fa'akhadtuha, aku mengambilnya. Fatakhadtu minha qolan suatan, maka aku jadikan rambut dari tahallulnya Rasul, bercukurnya Rasul sehabis umroh, aku jadikan pasang di qolan suah, di kopiah. Faja'atuha fi muqaddami qolan suah, dan dijadikan di bagian depan qolan suah, disimpan di sana. Pama wajjahtuha fi wajhin illa futihalaha. Masya Allah. Maka ketika aku menghadapnya fi wajhin, dalam satu hadapan, illa futiha alayya, kecuali diberikan kemenangan untukku. Ini Masya Allah, ini tabaruk. Makanya kalau kita lihat dalam film Umar, ada kalau bulan puasa film Umar, bahkan kaset-kasetnya pun dijual. Kalau film Umar, maka lihat peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Biasanya dia memakai helm. Ini kulan suah, helm. Nah, helm itu, dalam helm itu Khalid bin Walid menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul potong ketika beliau tahallul dalam umroh. Jadi rambutnya dipotong, jatuh, itu jadi rebutan orang. Masya Allah, rambut itu jadi rebutan orang. Maka Khalid pun ikut berebutan, dan Khalid mendapatkan rambut potongan Rasulullah yang dari bagian mun, bagian depan. Maka oleh Khalid bin Walid, rambut Rasul dipasang di kulan suahnya, di helmnya, di peciknya Khalid bin Walid. Maka kata Khalid bin Walid, ketika saya memakai helm tersebut,
illa futiha alayya, kecuali aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tabaruk. Kalau bahasa kita mah dijadikan jimat. Jadi tidak jadi masalah at-tabaruk. Masya Allah. Bahkan saya mendengar salah satu cerita dari salah satu ulama guru kita. Beliau bangun pesantren di satu bukit yang airnya tuh sulit. Gali sumur, udah ngebor air, gak muncul-muncul, sulit air itu. Akhirnya dia membaca sholawat dengan sebanyak-banyaknya dan bermimpi. Dalam mimpinya ketika gali sumur harus dibanjurkan memakai air rendaman rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Mekah di sana. Salah satu masih ada sekarang. Kadang-kadang suka dibawa ke negara kita. Nah akhirnya beliau umroh dan menemui juru kunci yang menyimpan rambut asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang, kata si juru kuncinya, saya tahu kamu pasti akan meminta air rendaman rambut Rasulullah SAW. Kaget. Dan kenapa tahu? Selama seminggu air ini di dalam botolnya tuh bergoyang terus dengan sendirinya. Maka dia tahu pasti ada orang yang ingin meminta air rambut. Maka betul lah, begitu dia datang, air langsung diam, tidak bergoyang. Diambil, dikasihlah, kemudian dia diminum, diusapkan, dan dikasih lagi, dan dibanjurkan ketika dia menggali sumber air. Dan sampai sekarang bibarkati dengan keberkahan, yaitu airnya melimpah ruah, masya Allah, luar biasa. Khalid bin Walid luar biasa ini. Beliau telah membuktikannya. Rambut Rasulullah SAW dia simpan di kolan suahnya bagian depan. Setiap kali dia peperangan selalu dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Tidak ada cerita perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengalami kekalahan. Tidak ada cerita. Allah ya Rahman ya Rahim. At-tabaruk. At-tabaruk. Maka sholawat kita at-tabaruk kepada Rasul melalui sholawat. Masya Allah. Al-hadis at-tasi wal ishrun, hadis yang ke-29. Hadis Muslim fi sahihi min hadis Ibni Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbati hamra wa ra'aitu balalan akhraja wudu'an fa ra'aitu an-nas yabtadiruna dzalikal wudu' faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi wa man lam yusib akhadha min balali sahibihi. Masyaallah. Ini hadis Muslim di dalam sahihnya dari hadis Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya. Saya melihat Rasulullah SAW dalam satu kubah yang berwarna merah. Dan saya melihat balal itu basah Rasulullah SAW sehabis wudhu. Keluar menetes. Para'aitun nas yabtadiruna dzalikal wudhu. Maka orang-orang berebut bersegera mendekati Rasulullah. Dia apa? Mengambil sisa bekas air wudhu Rasulullah SAW dan mengambil tetesan-tetesan air wudhu Rasulullah SAW yang jatuh. Maka faman asaba minhu syai'an tamassah bihi. Barang siapa yang mendapatkan tetesan-tetesan air bekas wudhu Rasul, dan air bekas wudhu Rasul tamassah bihi, dia basahkan, dia usapkan ke mukanya, dia usapkan ke badannya. Tamassah bihi. Wa man lam yusib minhu, orang yang tidak mendapatkan air bekas wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha min balali sahibihi,
maka dia mengambil basahan dari temannya. Contoh, Kang Wahyu umpama dapat air basahan tersebut, wah, air bekas wudhunya, maka kamu dibasahin, wah, ke mukanya, ke badannya. Begitu saya datang tidak mendapatkan air bekas wudhunya Rasul, umpama, maka saya meminta mengambil basahan yang ada di wajah dan di badan Kang Wahyu. Diusap muka Kang Wahyu, diusapkan lagi basahannya ke muka saya, diusap badan Kang Wahyu yang basah-basah bekas itu, dan diusapkan lagi ke saya. Masya Allah, at-tabaruk bifadli wudu'i Rasulullah, bekas air wudu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking apa sih sebetulnya? Saking cinta. Saking cinta. Dan kenapa sih tumbuh cinta yang luar biasa dari sahabat ke Rasulullah SAW? Ini salah satu bukti dalam kalau saya baca dalam kitab Hikam. Ini salah satu bukti bahwa ketika Allah cinta kepada hambanya, maka makhluk Allah akan mencintainya. Jika Allah cinta sama saya, maka makhluk Allah yang lain akan mencintai saya. Dan yang lainnya. Cinta kepada Allah beda dengan cinta kepada manusia. Cinta campur takut. Man haballaha habahu kullu syai'in. Man haballaha habahu kullu syai'in. Barang siapa yang takut sama Allah, maka dia akan ditakuti oleh seluruh makhluk Allah. Ada cerita seorang ulama yang menitipkan anaknya ke harimau. Harusnya dimakan harimau. Nah ini harimau malah menjaga anaknya. Kenapa? Man haballah habahu kullu syai'in. Barang siapa yang takut sama Allah, maka seluruh makhluk Allah pun akan takut samanya. Ketika Allah cinta kepada manusia, kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan dicintai oleh makhluk Allah yang lainnya. Allah ya Rahman. Rasul begitu takut sama Allah. Rasul begitu cinta sama Allah, maka Rasul ditakuti makhluk Allah dan Rasul dicintai oleh makhluk Allah. Bukti daripada cinta, para sahabat mengambil keberkahan bekas-bekas wudhu Rasulullah SAW. Allah ya Rahman ya Rahim. Luar biasa ini at-tabaruk. Maka tidak heran kalau di pesantren banyak santri at-tabaruk lil ulama kepada gurunya. Bekas makanan gurunya dimakan lagi oleh santri, tabarukan. Masya Allah, tidak heran. At-tabaruk bi asari sholihin, itu namanya. Dan ini bukan termasuk hal bid'ah, karena ini adalah dilakukan oleh para sahabat. Al-hadis as-salasun, hadis yang ke 30 fi sahihi Muslim an Anas bin Malik qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita ummi Sulaim fayanamu ala firashiha fautiyat faqila laha hadza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naimun fi baitika ala firashika qala faja'at wa qad araqa wastanqa irquhu ala qit'ati adimin alal firash fafatahtu atidatuha faja'altu tanshabbu dhalikal iraq fata'assuruhu fi qawaririhi fafaja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ma tasna'ina ya Sulaim faqalat ya Rasulullah
narju barakatahu li sibyanina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rasulullah SAW satu hari masuk ke rumah Ummu Sulaim. Kemudian Rasul tidur di rumah Ummu Sulaim di satu hamparan. Ya, kemudian tidurnya Rasul di rumah Sulaim di satu tikar, satu hamparan. Dan Rasul berkeringat. Keringat Rasul saking banyak sampai menggenang di dalam hamparannya. Karena hamparannya terbuat dari kulit. Nah, menggenang, genangan keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Ummu Sulaim, dielap, kemudian diperas ke dalam satu wadah. Ketika Rasul melihat Ummu Sulaim yang sedang mengelap keringat Rasul yang ada di atas tikar, kemudian diperas sampai ngucur ke mana? Ngucur ke wadah. Rasul kaget. Kata Rasulullah SAW, "Ma tasna'ina ya Ummu Sulaim?" Apa yang kau kerjakan wahai Ummu Sulaim? Maka kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." Kami menginginkan, kami berharap keberkahan keringatmu ya Rasulullah li sibyanina, untuk anak-anak kami. Luar biasa, Masya Allah. Minimal ada dua faidah yang kita ambil menurut saya. Yang pertama adalah apa yang keluar dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata kebaikan. Inilah orang yang begitu dekat dengan Allah. Bukan cuman pancaran wajahnya yang mencerminkan kebaikan, bukan bahasa atau suara bahasa yang keluar dari lidahnya itu mencerminkan kebaikan, tetapi seluruh yang keluar dari jasad Rasul itu adalah kebaikan. Hatta rambutnya pun jadi rebutan. Air bekas wudunya pun jadi rebutan. Keringatnya pun Masya Allah dijadikan keberkahan. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Kenapa Rasul dekat dengan Allah? Bagaimana tidak? Rasul senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap hari 24 jam. Dalam setiap detiknya Rasul tidak akan lepas daripada mengingat Allah. Hatta mata Rasul tertutup sedang istirahat dalam tidurnya, hati Rasul senantiasa nyambung dengan Allah. Hati Rasul senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebat, luar biasa dekatnya Rasul kepada Allah, sehingga Allah muliakan. Dan dengan kemuliaannya itu, apapun yang keluar dari Rasul dijadikan keberkahan oleh para sahabat. Keringatnya pun dijadikan keberkahan oleh para sahabat. Narju barakatahu li sibyanina, kata Ummu Sulaim. Kami menginginkan keberkahan darimu ya Rasulullah, dengan asbab keringat ini, li sibyanina, untuk anak-anak kami. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana cintanya seorang ibu kepada anak. Ummu Sulaim cintanya kepada anak, sampai-sampai segala sesuatunya buat anak. Sampai-sampai segala sesuatu buat. Begitu hebat seorang ibu untuk anaknya. Selamat Hari Ibu. Allah, Masya Allah, luar biasa. Begitu hebat. Maka seorang ibu sudah melupakan dirinya. Keberkahannya itu bukan untuk Ummu Sulaim, tapi dia keberkahannya ingin untuk anak-anaknya. Bagaimana ibu lupa capek,
Bagaimana ibu tidak merasa capek? Bagaimana ibu tidak akan mengeluh kepada anaknya? Padahal kalau kita tahu ibu pasti mengeluh kepada anaknya. Padahal kalau kita tahu seorang ibu akan merasa capek mengurus anak, rumah tangga dan sebagainya, tapi tidak akan pernah mengeluh. Kenapa? Begitu cintanya seorang ibu kepada anak. Luar biasa, Masya Allah. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, maka dari sini begitu hebatnya orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin jadi orang hebat, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu. Al-Hadis Al-Wahid was-Salasun, hadis yang ke-31, fi Sahihi Muslim an Anas aydan, dalam Sahih Muslim riwayat Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shala al-ghadat jaa khudamul Madinah bi anyatim fiha al-ma'u fama yu'ta bi ina'in illa wa ghamasa yadahu fiha farubbama ja'u fil ghadat al-baidah masu yadahu fiha. Allah ya Rahman ya Rahim. Rasulullah SAW itu sholat godah, sholat di pagi hari, ya mungkin sholat isyraq, karena kebiasaan Rasulullah SAW, Rasul sehabis sholat subuh tidak langsung pulang ke rumah, tapi zikir sampai kapan? Sampai melaksanakan sholat pagi, itu sholat isyraq. Beres salat isyraq, baru Rasul pulang ke rumahnya. Ketika Rasul pulang ke rumahnya, khuddamul Madinah, pembantu-pembantu di Madinah, mereka suka membawa wadah. Yang di dalam wadah itu terisi air. Tidaklah mereka membawa wadah yang di dalamnya ada air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa ghamasa fi yadahu fiha, kecuali minta supaya tangan Rasulullah SAW dicelupkan dimasukkan ke dalam wadah, dicelupkan ke air tersebut. Semua ngasongin wadah. Ada yang bawa baskom mungkin, ada yang bawa panci, bawa apa, ada ember mungkin ya. Dalamnya itu air, maka minta supaya tangan Rasulullah mencelupkan ke sana, celup. Masya Allah. Parubbama ja'u fil ghadat al-baidah fayaghmasu yadahu fiha. Itu kebiasaan khuddamul Madinah. Ingin keberkahan dari sisa-sisa dari tangan Rasulullah SAW sehingga dicelupkan ke sana. Masya Allah. Maka tangan-tangan orang yang suka tasbih, ahli thariqah, ahli zikir, ahli amalan dan sebagainya, yang tangannya senantiasa menggerakkan tasbih ketika mereka berzikir, minta dicelupin dengan doa, Masya Allah, bibarakatihi, dengan keberkahannya itu, Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Itulah kebiasaan ahli Madinah. Mereka senantiasa membawa wadah isinya air, celupkan tangan Rasul ke sana, Masya Allah, mungkin diminum, dijadikan apa, Masya Allah, luar biasa. Itu at-tabaruk bi atharis sholihin, at-tabaruk bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Islam Indonesia, alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-31 tentang masalah at-tabaruk, dan mudah-mudahan senantiasa kita mengambil hikmah bahwa at-tabaruk bukan perkara bid'ah, tapi at-tabaruk kebiasaan para sahabat kepada Rasulullah. Maka pun kita sepantasnya at-tabaruk biasa disolihin, mengambil keberkahan dari orang-orang soleh, ahli zikir, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli waro, betul yang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.